Kita sering mendengar istilah efek rumah kaca. Namun, tahukah Anda apakah efek rumah kaca itu? Apakah efek rumah kaca ada hubungannya dengan rumah yang seluruh dindingnya terbuat dari kaca? Atau hanya sekedar istilah? Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, gas tersebut memantulkannya kembali ke bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap hangat, seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Apakah efek rumah kaca memberikan keuntungan atau kerugian bagi kehidupan di bumi? Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier mengatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Namun, efek rumah kaca pun tidak boleh berlebihan. Jika suhu permukaan bumi semakin tinggi, maka akan semakin membahayakan penghuni di bumi. Efek rumah kaca seringkali dikaitkan dengan istilah pemanasan global. Pemanasan global sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik maupun sebagai alat transportasi. Emisi metana dari hewan dan lahan pertanian. Penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Penggunaan zat kimia seperti klorofluorkarbon dalam lemari pendingin. Dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Berikan like dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi Anda.